Di sini aku menjelaskan terkait teori orbital molekul. Jadi pada dasarnya orbital molekul itu apa? Ya, itu adalah gabungan dari orbital atom gitu. Nah, ketika orbital atom itu bergabung, dia akan membentuk ada 3 istilah: orbital bonding, orbital anti bonding, sama elektron non bonding atau orbital non bonding gitu loh. Oke. Jadi orbital bonding itu apa? Orbital bonding itu terbentuk ketika orbital atom itu bergabung ya. Dia bergabung sehingga menimbulkan adanya kepadatan elektron di antara orbital itu. Nah, ketika ada kepadatan elektron di kedua orbital itu ya, kayak gini misal ini. Karena adanya elektron, dia akan saling tarik-menarik, menimbulkan gaya tarik ya, menimbulkan gaya tarik gitu. Nah, karena adanya gaya tarik yang kuat pada kedua inti orbital atom ini, sehingga dia dapat menurunkan energi. Jadi energinya itu lebih rendah gitu ya. Energinya lebih rendah gitu. Nah, ketika energinya lebih rendah, dia akan lebih stabil gitu. Nah, oleh karena itu orbital bonding atau ikatan bonding itu lebih stabil dan lebih kuat karena energinya kan lebih rendah gitu. Terus kalau orbital anti bonding gimana? Kebalikannya. Ketika ada orbital atom itu, dia itu akan bergabung, itu akan terjadi sebuah tolakan gitu. Karena apa? Karena kedua inti itu positif. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika dia orbitalnya itu bonding, ada inti yang positif, ada yang inti negatif, sehingga akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Ketika gaya menghasilkan gaya tarik-menarik, gayanya akan semakin kuat, energinya lebih rendah, sehingga dia ikatannya lebih stabil gitu. Ketika kita berhadapan dengan orbital anti bonding, dia itu akan tolak-menolak. Berarti bisa jadi dia positif atau negatif. Dia akan tolak-menolak. Berarti tidak ikatan gaya tarik dengan intinya itu kan, gaya elektrostasik itu kan lebih rendah kan, ya kan, sehingga energinya lebih tinggi dan membuat ikatan itu tidak stabil gitu. Oke. Nah, kalau misal kita buat sebuah visualisasi gini, misal ini visual terkait orbital bonding ya. Kalau ada tali kuat, misal tarik tambang gitu ya, misal, atau misal kita bikin perumpamaan seperti ini. Jika ada dua orang ini bisa kita artikan dia adalah 2 inti atom yang akan berpegangan tangan ya. Nah, semisal kedua orang itu menggunakan tali yang kuat di antara mereka itu, mereka kan bisa saling tarik dengan kuat dan yang membuat mereka tetap bersama ya kan, karena ada tali di sini ya, membuat mereka tetap bersama. Nah, semakin kuat talinya, maka semakin kokoh juga mereka berdua tetap berdiri ya kan, karena ada yang menghubungkan antara satu orang ini dengan orang yang lainnya, saling tarik menarik kan, saling kuat. Nah, itu kita ibaratkan sebagai ikatan bonding. Elektronnya ada di antara mereka, sehingga mereka saling tarik menarik ya, ada gaya tarik menariknya gitu, yang membuat dia energinya lebih rendah. Kita kembalikan ke orbital bonding, energinya lebih rendah dan dia kan lebih stabil. Sebaliknya, ketika misal di antara mereka ini tidak ada tali gitu ya, nggak ada tali, malah misal ada sebuah tembok penghalang gitu. Nah, maka apa yang mereka lakuin, mereka nggak bisa tarik menarik ya, berarti kemungkinannya ya sini bakal dorong ke sini, ini bakal dorong ke sini, ya kan? Kalau terjadi dorongan dan mereka akan sulit mendekat, itu kita ibaratkan seperti ikatan anti bonding, di mana tidak ada elektron yang dapat menahan mereka bersama gitu, nggak ada gaya tariknya, dia sehingga saling tolak menolak gitu loh. Yang membuat energinya, kita kembalikan ke pengertian anti bonding, membuat energinya lebih tinggi dan dia menjadi tidak stabil, ya kan?
Kalau diibaratkan sebuah hubungan kayak gini kan, anggap aja hubungan jarak jauh, bertengkar terus kan, saling miskom gitu. Nah makanya dia renggang. Sementara kalau ini dia deketan, bisa komunikasi terus gitu. Nah makanya dia lebih stabil gitu. Jadi kalau orbital bonding itu energinya itu lebih rendah tapi dia lebih stabil. Tapi kalau orbital anti bonding energinya lebih tinggi tapi dia nggak stabil gitu. Kalau orbital non bonding gimana? Dia itu tidak berkontribusi dalam pembentukan ikatan. Jadi kayak elektron yang tidak digunakan untuk berikatan gitu. Oke. Nah selanjutnya kita akan membahas terkait TOM pada part 2.